Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPS kelas 7. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Semoga kalian sehat selalu. Kita bertemu di bab ketiga, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kompetensi dasar kali ini yaitu 3.3, menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang, sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajarannya menganalisis kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau yang biasa disebut dengan Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang, jasa, serta sumber alam lain memiliki jumlah yang terbatas, maka terjadilah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan disebut kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang dikenal dengan masalah ekonomi. Faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbarui, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar, tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada pula daerah yang gersang, dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Kapasitas produksi perusahaan terbatas karena pekerja membutuhkan istirahat, libur, sakit, mengalami kebosanan dalam bekerja, keterbatasan bahan baku, ataupun sumber daya sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhan. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan kelangkaan, misalnya banjir. Perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin dan alat-alat rusak. Selain itu, bencana non-alam seperti COVID-19 juga dapat menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sebab diberlakukan social distancing. Yang keenam, tidak ada pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan.
Agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas. Untuk menentukan kebutuhan yang paling penting, harus diutamakan pemenuhannya. Skala prioritas merupakan penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting dan disesuaikan dengan penghasilan. Melalui skala prioritas, kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau tambahan. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya, perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, sabun. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus terpenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi, contohnya kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya, kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton televisi, baca buku, dan pendidikan. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain, makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini harus segera dipenuhi, karena orang bisa mati kelaparan. Minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, saat ini seseorang bekerja untuk memperoleh uang, tapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individual, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja, kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh, makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing orang. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, perbedaan selera. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomis, yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Contohnya sepatu dan air minum. Yang kedua, barang bebas, barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, misalnya sinar matahari, udara, dan air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Gula merah bisa digantikan fungsinya dengan gula putih. Barang komplementer. Barang yang penggunaannya dapat melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, barang produksi atau barang modal. Barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu, baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain, contohnya lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua, barang konsumsi, yaitu barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contohnya buku tulis dan alat tulis. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, barang mentah. Barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya, kayu belum bisa digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot. Barang setengah jadi, barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya, benang sebelum dibuat kain, tepung sebelum dibuat kue. Yang ketiga, barang jadi. Barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, kue, alat tulis, baju, celana, buku, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.